Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Atala Putri Karina, NPM 191063108871. Saya dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas yang Perbangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Apresiasi Puisi Indonesia yang diampu oleh Dr. E.N. Nurhasanah, SSMA. Saya akan membacakan biografi dan puisi dari Djoko Pinurbo. Djoko Pinurbo lahir di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 11 Mei tahun 1962. Saat ini berusia 57 tahun. Ia adalah seorang penyair terkemuka Indonesia yang karya-karyanya telah menorehkan gaya dan warna tersendiri dalam dunia puisi Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma, Yogyakarta. Kegemarannya mengarang puisi ditekuninya sejak di sekolah menengah atas. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Sumardi dan Ngasilah. Pria yang mempunyai 3 saudara ini dibesarkan dalam kesederhanaan. Bagaimana tidak? Sang ayah dulunya hanya seorang guru di sebuah sekolah swasta dengan gaji yang tidak seberapa. Sementara itu, ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan anak-anak. Jokpin kecil dulunya bersekolah di SD Mardi Yuwana Warung Kiara di daerah Sukabumi. Setelah lulus pendidikan dasar, dirinya kemudian dititipkan pada pamannya yang tinggal di Sleman. Di sini, ia melanjutkan sekolah ke SMP Sanjaya Babadan dan lulus pada tahun 1976. Penyair yang bermukim di Yogyakarta ini sering diundang ke berbagai pertemuan dan festival sastra. Karya-karyanya telah diterjemahkan antara lain ke dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Mandarin. Sejumlah puisinya juga telah dimusikalisasi antara lain oleh Oppie Andaresta dan Ananda Soekarlan. Puisi-puisi Jokpin merupakan perpaduan narasi, humor, dan ironi. Ia piawai menggunakan dan mengolah citraan yang mengacu pada peristiwa dan objek sehari-hari dengan bahasa yang cair tapi tajam. Puisi-puisinya banyak mengandung refleksi dan kontemplasi yang menyentuh absurditas sehari-hari. Di sisi lain, Jokpin gemar mempermainkan dan mendayagunakan keunikan kata-kata bahasa Indonesia sehingga banyak puisinya hanya dapat dibaca dan dinikmati dalam bahasa Indonesia. Djoko Pinurbo. Nama itu memang menggema di balik lahirnya himpunan puisi yang memperkaya katalog karya-karya sastra pasca Orde Baru. Tak dipungkiri, buku-buku puisi yang dilahirkan sejak 1999 hingga sekarang, yakni mulai Celana hingga Tahi Lalat, digemari para penyuka sajak. Sastrawan berdarah Jawa ini dikenal sebagai penyair yang produktif. Namun, siapa sangka, di balik kecerdasannya melahirkan sejumlah himpunan puisi, ia pernah berada di titik terendah. Djoko Pinurbo dalam usianya yang belum mencapai kepala 3 kala itu telah menulis puluhan hingga ratusan puisi. Namun ia tak percaya diri dengan karyanya. Puisi-puisi yang ia tulis dalam proses belajarnya dibakar begitu saja. Terlebih kala 3 penerbit sempat menolak antologi puisinya. Kendati demikian, ia tak pernah putus asa. Dalam sebuah perbincangan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu, Jokpin begitulah ia akrab disapa. Menganggap lika-liku yang harus dijalani ini sebagai waktu berproses melahirkan karya. Kuncinya hanya menanti kesabaran, kata Jokpin saat itu. Jokpin mengaku tak menyesali keputusannya menghanguskan puisi-puisi yang dibakar di masa lampau itu. Jangankan menyesal, memikirkan kembali pun tidak. Memang beberapa puisi ada yang masih diingat, tapi hanya sebatas dikenang. Tak ingin ditulis kembali, bahkan dibukukan. Setelah sekian lama bersabar, Jokpin akhirnya bisa menerbitkan buku puisi pertamanya. Kisahnya tak diduga-duga. Kabarnya ia lolos proyek adikarya IKAPI. Cerpen pertama berjudul Celana pun lahir dan dikenal publik. Bukan main senangnya pria Taurus itu.
kesabaran alumnus sastra Indonesia IKIP Sanata Dharma tersebut berbuah baik. Celana yang semula berjudul Ranjang kesohor hingga kini. Celana lahir pada 1999 dengan 74 halaman. Buku pertama milik sastrawan yang kerap menyisipkan unsur nakal di tiap tulisannya ini diterbitkan oleh Indonesia Tera. Di tahun-tahun selanjutnya, ia makin aktif menulis puisi. Puisi gubahannya berbeda dengan gaya yang dilahirkan para penyair lain. Memang tiap-tiap penulis punya pembawaan sendiri. Namun, beberapa puisi Jokpin terkenal berbentuk sebuah cerpen mini. Temannya juga tak melulu berada dalam satu garis benang merah. Ia mengakui hal itu. Meski demikian, justru inilah yang menjadi ciri khasnya. Menilik jalan panjangnya menerbitkan sebuah buku, Jokpin meminta penyair-penyair muda tak patah arang buat berkarya. Proses kreatif itu tak instan. Ada banyak lembah yang harus dituruni dan gunung yang wajib didaki. Jangan mudah menyerah. Saya ingat, momentum yang tepat itu tibanya tidak jelas. Maka tiap penulis pasti diuji dengan kesabaran, tuturnya. Untuk itulah, sebenarnya karya pertama seorang penulis itu sangat penting karena disitulah sejarah itu muncul dan akan dikenang sepanjang hayat. Karya pertama seorang penyair atau penulis yang dibukukan sungguh menunjukkan jati dirinya. Gaya penulis yang murni dan sangat orisinal muncul manakala buku pertamanya lahir. Di beberapa kesempatan, buku-buku pertama penulis ternama yang sudah dicetak ulang itu dileleng dengan harga yang fantastis. Fenomena ini muncul akibat budaya literasi pembaca Indonesia yang sedikit eksentrik. Mereka enggan mengoleksi buku pertama penulis saat nama penulis itu baru muncul. Namun, buku pertama ini bakal dicari-cari pada saat nama penulis mulai naik daun dan buku pertamanya tak diterbitkan serta tak lagi dijual di pasaran. Untuk itu, ia menghimbau para penikmat sastra untuk mengoleksi buku para penulis muda yang belakangan bermunculan. Kebanyakan sajak atau puisi yang lahir dari suatu hal yang bernilai estetika seperti gerimis, senja, musim semi, dan lain-lain. Namun, berbeda dengan Djoko Pinurbo yang menjadikan barang sehari-hari sebagai sumber inspirasinya, seperti celana, sarung, atau kamar mandi. Karena ciri khasnya itulah banyak orang yang malah menikmati karyanya dan mencari biografi Djoko Pinurbo untuk melihat sosoknya lebih dekat. Mempunyai nama besar di dalam dunia syair tak lantas membuat Djoko Pinurbo menjadi pribadi yang arogan. Malah dirinya dikenal sebagai orang yang begitu sederhana dan tidak neko-neko. Sejak kecil, penyair yang akrab disapa Jokpin ini memang suka sekali membaca. Ia kemudian menaruh minat bisa pada puisi setelah membaca karya-karya milik Sapardi Djoko Damono dan Gunawan Muhammad. Jalan yang ditempuh oleh Jokpin untuk menjadi seorang penyair memang tidaklah mudah. Sebelum terkenal, ia pernah ditolak oleh penerbit lalu membakar semua puisi buatannya. Beruntungnya, ia tidak menyerah dan tetap mengejar mimpinya. Hingga di usianya yang ke-37, ia akhirnya berhasil merilis buku kumpulan puisinya, yaitu Celana yang berlangsung meledak di pasaran. Bila ingin menjadi penulis dan berjuang di dalam dunia literasi, satu hal yang harus Anda miliki adalah kesabaran dan ketekunan untuk menabung. Belum apa-apa, petuah untuk menjadi penulis itu sudah disampaikan oleh Djoko Pinurbo di awal acara. Penyair yang kemudian dikenal dengan sapaan Jokpin itu menjadi pembicara dalam Festival Literasi 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Kemenke, bekerja sama dengan Gramedia Digital Nusantara pada Senin 30 September lalu. Acara bincang buku dimoderatori oleh pengarang elegi Dewi Karisma Miselia.
Berkelakar, Jokpin menyetujui Kemenkeu menyelenggarakan acara literasi karena masih berhubungan dengan menabung. Menurut saya, memang tepat sekali kalau Kementerian Keuangan menyelenggarakan program literasi karena itu sangat berkaitan dengan dunia tulis-menulis, ujarnya. Maksud Jokpin tentang menabung adalah mengumpulkan ide dan gagasan serta inspirasi yang menjadi bahan bakar untuk menulis. Pekerjaan sehari-hari yang inti bagi seorang penulis adalah menabung karena menulis hanya dilakukan pada momen-momen tertentu. Pada saat itulah penulis mulai membuka tabungannya dan merangkaikan kata-kata untuk dituliskan. Sejak kumpulan puisi Celana pada tahun 1999, sudah tampak ciri kejenakaan itu. Djoko Pinurbo atau akrab dipanggil Jokpin sering bermain-main dengan logika terjungkir dan kata-kata yang menjadi terasa nakal di tangannya. Tapi seperti ungkap Jokpin dalam wawancara ini, kejenakaan itu adalah caranya untuk bisa memperkaya penghayatannya akan Tuhan. Dengan mencontohkan salah satu puisinya, Celana Ibu, Jokpin mengungkapkan bahwa puisi itu adalah refleksi kritis atas iman. Jikapun Jokpin menulis puisi yang mengulik hubungan antara lelaki dan perempuan, kejenakaan itu tetap hadir. Refleksi kritis bergaya jenaka itu rupanya ia terapkan tak hanya pada penghayatan iman, tetapi juga pada penghayatan hidup sosial dan hidup pribadi. Buku-buku puisinya yang terbit pada tahun 2000-an antara lain Di Bawah Kibaran Sarung, Pacar Kecilku, Kepada Cium, dan Baju Bulan. Jokpin pun menerbitkan buku yang mengumpulkan puisi-puisi yang ia buat untuk wahana Twitter. Dari sederet karya itu, tampak pula bahwa Jokpin adalah penyair yang peka dan gemar menggunakan berbagai benda dunia masa kini sebagai bahan materi puitisnya. Benda-benda keseharian seperti sarung, handphone, kamar mandi, dan sebagainya bisa jadi alat mengungkapkan keadaan yang sangat puitis. Soal prestasi, Djoko Pinurbo telah meraih banyak sekali penghargaan, terutama penghargaan yang berhubungan dengan karya yang pernah dibuatnya. Dua puisi Djoko yang berjudul Di Bawah Kibaran Sarung pada tahun 2011 dan Pacar Kecilku pada tahun 2012 pernah mendapat Khatulistiwa Literary Award. Ia juga sering diundang dalam acara pembacaan puisi internasional. Beberapa di antaranya yaitu Putri Festival Winter Transnational pada tahun 2001 di Inggris, Festival of Arts Winter pada tahun 2002 di Belanda, serta Indonesian Putri Forum pada tahun 2012 di Jerman. Djoko Pinurbo juga pernah diundang dalam acara Festival Puisi Internasional Indonesia 2002 di Solo, Jawa Tengah. Ia juga pernah mendapatkan penghargaan tokoh sastra terbaik versi majalah Tempo dan juga puisi terbaik dari Dewan Kesenian Jakarta. Tak cukup itu saja, ia juga pernah mendapatkan penghargaan bergengsi Sea Write Award pada tahun 2014. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga pernah memberikannya penghargaan berupa Anugerah Kebudayaan sebagai pelestari seni. Saya akan membacakan puisi Djoko Pinurbo yang berjudul Tanpa Celana Aku Datang Menjemputmu. 40 tahun yang lampau, kutinggalkan kau di kamar mandi, dan aku pun pergi merantau. Di saat kau masih hijau, kau menangis. Pergilah kau, kembalilah kau. Kini, tanpa celana, aku datang menjemputmu. Di kamar mandi yang bertahun-tahun mengasuhmu. Seperti pernah kau katakan dalam suratmu, jemputlah aku malam minggu, bawakan aku celana baru. Di kamar mandi yang remang-remang itu, kau masih suntuk membaca buku. Kau lepas kacamatamu, dan kau terpana melihatku tanpa celana. Sebab
Celanaku tinggal satu dan seluruhnya kurelakan untukmu. Hore, aku punya celana baru. Kau berseru. Ku peluk tubuhmu yang penuh goresan waktu.